Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ande Ainul Yakin Keleleng dari kelas M95. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian dari kesehatan lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Adapun menurut WHO, kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Selanjutnya yaitu menurut Huxley, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya yaitu tujuan dari kesehatan lingkungan. Tujuan dari kesehatan lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Tujuan kesehatan lingkungan secara umum yang pertama yaitu melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit. Berdasarkan tujuan tadi, kesehatan lingkungan memiliki 3 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan manusia untuk hidup serasi dengan lingkungannya dan mewujudkan hak asasinya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Yang kedua, mempengaruhi cara interaksi manusia dengan lingkungannya sehingga dapat melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga, mengendalikan dan mengubah unsur-unsur lingkungan sedemikian rupa sehingga baik untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekologis, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Adapun tujuan kesehatan lingkungan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia yang diantaranya berupa 1. Penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. 2. Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lainnya, dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 5. Kontrol terhadap arthropoda dan roden yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Selanjutnya yaitu syarat lingkungan sehat. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut mati. 2. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. 3. Keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Yang terakhir yaitu komponen dari kesehatan lingkungan. Daftar komponen kesehatan lingkungan dari Leopard yang dikutip oleh F. Gunarwan Suratmo antara lain 1. Komponen fisik dan kimia. Lingkungan ini terdiri dari benda mati atau benda cair, di mana ia mempunyai sifat abiotik atau tidak hidup. Contohnya yaitu tanah, air, udara, panas, sinar, radiasi, rumah, dan lain-lain. 2. Komponen sosial. Lingkungan ini terdiri atas kultur, istiadat, kebiasaan, kepercayaan, sikap, standar, dan gaya hidup. Dan yang
Yang terakhir adalah komponen biologis. Lingkungan ini bersifat biotik atau benda hidup. Contohnya pohon, tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Selanjutnya menurut G. Meliahau, pembagian lingkungan oleh Meliahau dalam bukunya Environmental Medicine adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sedangkan berdasarkan mengganggunya terhadap kesehatan manusia, dibagi menjadi lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan manusia, sosial ekonomi, budaya. Kemudian yang terakhir adalah menurut Norberty, komponen kesehatan lingkungan yang Kemudian yang terakhir adalah menurut Norberty. Komponen kesehatan lingkungan menurut Norberty dibagi dalam 4 kelompok dasar, yaitu 1. Ekologi, yang mana ekologi ini terdiri dari spesies dan populasi, habitat dan komunitas, serta ekosistem. 2. Pencemaran lingkungan, yang mana terdiri atas air, udara, dan lahan. Yang ketiga yaitu estetika, yang mana terdiri dari lahan, air, dan sejarah serta kebudayaan. Yang keempat yaitu kepentingan manusia, yang terdiri dari sosial dan demografi, pelayanan sosial, dan ekonomi. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.